Halo anak-anak kelas 6. Jumpa lagi dengan saya Teacher Albert dalam pembelajaran matematika. Baik, Teacher harap semoga anak-anak sekalian tetap menjaga protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, pakai masker, dan sering mencuci tangan di air yang mengalir. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar volume bangun ruang. Yang pertama, volume itu artinya isi yang ada di dalam sebuah bangun ruang. Baik, langsung saja. Yang berikut teacher akan menjelaskan bagaimana caranya mencari volume bangun ruang yang disebut dengan prisma. Jadi, satu, volume prisma tegak segitiga. Ya, jadi prisma di sini khusus prisma tegak segitiga. Gambar prismanya seperti ini. Gambar yang paling gampang kita buatkan seperti ini. Ya. Ini sisi belakang. Baik, jadi prisma ini sebenarnya dibentuk oleh 5 buah sisi. Ada sisi alas, ada sisi tutup. Sisi alas dan sisi tutup ini berbentuk segitiga. Sementara sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Ini persegi panjang yang depan, persegi panjang samping kanan, dan persegi panjang samping kiri. Baik, rumus volumenya adalah V sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya berbentuk segitiga. Berarti kita mencari luas segitiga. Berarti volumenya akan menjadi, karena luas segitiganya adalah 1/2 kali alas kali tinggi, berarti rumusnya akan menjadi seperti ini. Ini kita kasih T besar aja. Jadi ini yang disebut dengan luas alas. Rumus luas segitiga. Alas yang ini alas segitiga di sini, dan T yang ini tinggi segitiga. Karena ini bukan segitiga siku-siku, maka tingginya pasti ada di sini. Ya. Ini tinggi segitiga, dan yang ini T besar ini tinggi prisma. Oke, misalnya di prisma ini kita berikan angka-angka seperti ini. Misalnya alasnya ini 10 cm, alas segitiganya, terus tinggi segitiganya ini 8 cm, terus tinggi prismanya 15 cm. Ini tinggi prisma. Contoh misalnya ini. Maka volumenya akan menjadi V sama dengan, kita tulis 1/2 kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Akan menjadi 1/2 kali alas segitiganya berapa? 10 cm kali tinggi segitiganya 8 cm dan kali tinggi prisma adalah 15 cm. Maka akan menjadi, supaya lebih cepat, maka
1/2 kali 10 berarti 10 bagi 2 kali 1 ya. 10 bagi 2 5 kali 1 sama dengan 5 cm kali 8 cm kali 15 cm. Kita cakar 5 kali 8 40 dikali 15 sama dengan 600 cm kali cm kali cm, maka cm pangkat 3 atau cm kubik. Jadi volume prisma ini adalah 600 cm kubik. Ingat, volume prisma itu sebenarnya luas alas dikali tinggi. Kalau misalnya alasnya berbentuk segi empat itu entah persegi panjang atau persegi, maka tetap kita gunakan luas alasnya adalah segi empat itu, persegi panjang atau persegi. Tinggal kita kalikan dengan tinggi prismanya saja. Nah, yang ini 1/2 kali A kali T ini karena alasnya berbentuk segitiga. Seandainya alasnya berbentuk persegi panjang, berarti rumusnya akan menjadi panjang kali lebar itu rumus persegi panjangnya kali dengan tinggi. Begitu. Oke. Sampai di sini teacher harap Anda bisa mengerti. Yang berikutnya adalah volume tabung. Kita tulis 2 volume tabung. Oke. Kita gambarkan tabungnya. Buat garis seperti ini. Ini ya. Setelah itu kita buatkan lingkaran seperti ini. Iya. Yang di sini juga sama. Oke. Jadilah tabung. Nah, jarak dari dasar di sini sampai di atas ini disebut dengan tinggi tabung. Karena tabung ini alasnya dan tutupnya ini berbentuk lingkaran, maka berarti jarak dari tepi lingkaran sampai di tengah sini disebut dengan jari-jari. Tabung ini contoh yang paling konkret itu kita lihat seperti drum aspal atau drum minyak tanah. Ya. Baik, volume tabung V sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Luas alas, kembali lagi ke sini, alasnya berbentuk lingkaran. Berarti kita pakai luas lingkaran. V sama dengan Pi kali R pangkat 2 dikali T. Pi kali R pangkat 2 ini luas lingkaran. T yang ini adalah T prisma, T tabung ini. Oke. Paham ya? Nah, sekarang contoh soal. Misalnya teacher gambarkan lagi tabung di sini. Atau tidak usah, di sini teacher langsung taruh angka di sini. Contoh soal misalnya jari-jarinya di sini 7 cm misalnya. Ini alas dengan tutupnya kan ukuran sama. Jadi ini misalnya 7 cm. Terus tinggi tabungnya adalah 28 cm. Maka kita bisa selesaikan penyelesaian
Tulis rumusnya kembali. V sama dengan, kalau seandainya di soalnya langsung diketahui luas alasnya, maka kita langsung gunakan rumus yang di atas ini. Namun di sini diketahui jari-jari sama tinggi, berarti kita pakai rumus yang ini. Karena kita harus cari dulu luas lingkarannya. Pi kali R pangkat 2 kali tinggi prisma. Akan menjadi pi-nya kan angka tetap, bilangan tetap 22/7 kali R-nya itu 7 pangkat 2 berarti 7 kali 7 kali T-nya adalah 28 ya. Nah, 22/7 kali 7 artinya 7 bagi 7 kali 22. 7 bagi 7, 1 kali 22 sama 22. Berarti langsung 22 kali 7. 154 kali dengan 28, hasilnya adalah 4.312 cm kubik. Ingat, satuan volume itu adalah kubik. Ini soal nanti ini meter, sentimeter, desimeter terserah, tergantung daripada soalnya. Misalnya di sini 28 meter ya berarti 28 meter, ini 7 meter, berarti hasil akhirnya adalah meter kubik gitu. Oke. Kita lanjut, yang ketiga adalah volume 5 segi 4. Ada juga 5 segi 3, tergantung dari alasnya. 5 segi 4 berarti alasnya berbentuk segi 4. Jadi 5 segi 4 itu merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi 4 dan sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Ini kita gambarkan 5 segi 4. Kita buat segi 4 karena digambar maka ini kelihatannya miring seperti jajar genjang, tapi ini sebenarnya bukan jajar genjang. Ini persegi panjang. Kita kasih titik puncak di sini. Maka ini akan menjadi seperti ini. Ya. Ada satu lagi sini. Ya. Ini 5. Ya. Baik. Di tengah sini ada satu garis dari titik puncak menuju ke tengah-tengah alas. Ini yang disebut dengan tinggi. Nah, ini garisnya tegak lurus ya. Ya. Siku-siku. Nah, alasnya berbentuk segi 4. Ada yang segi 4 persegi panjang, kadang dia persegi 4 persegi. Jadi di sini alas 5 ini berbentuk segi 4 persegi panjang. Sisi tegaknya ini berbentuk segitiga. Volumenya V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Tinggi limas yang ini, dari titik puncak sampai di tengah alas. Karena alasnya ini berbentuk segi 4 persegi panjang, maka V sama dengan 1/3 kali luas alas, luas persegi panjang, panjang kali lebar, baru hasilnya kali dengan tinggi prisma. Baik, misalnya ini kita lari ke contoh soal. Prisma ini teacher taruh dengan angka-angka, modelnya seperti ini.
Misalnya ini panjangnya 10 cm, lebarnya ini 6 cm, tinggi prismanya ini adalah 8 cm. Maka kita bisa selesaikan penyelesaian V sama dengan 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi prisma, tinggi limas, dan menjadi 1/3 kali panjangnya 10 kali lebarnya 6 kali tingginya 8. Agar lebih cepat maka kita cari angka-angka yang di sini yang bisa bagi dengan 3. Jadinya 1/3 kali 10 bagi 3 bisa sih, tapi hasilnya koma, 8 juga sama, 6 ya. 6 yang bisa habis dibagi 3 berarti itu 6 bagi 3 kali 1 sama dengan 2. Maka di sini akan menjadi sisa 10 kali 2 kali 8. 10 kali 2 20 kali 8 sama dengan 160. Satuannya adalah cm pangkat 3 atau cm kubik. Oke. Ya. Selanjutnya adalah 4 volume kerucut. Kerucut ini sebenarnya limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut. Baik, kita gambarkan kerucut ya. Limas yang berbentuk, yang alasnya berbentuk lingkaran. Kita gambarkan seperti ini, seperti topi ulang tahun. Iya, baru kan alasnya berbentuk lingkaran, kita gambar lingkaran di bawah. Iya, ini limas. Baik, kita langsung dengan rumus volumenya. V sama dengan, sama juga, 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Tinggi kerucut. Tinggi kerucut ini dari titik puncak ini sampai di tengah-tengah sini. Karena ini lingkaran, maka jarak dari tepi lingkaran ke tengah-tengah lingkaran disebut dengan jari-jari. Dan yang tinggi ini pasti ini. Tinggi limas, tinggi kerucut. Seperti biasa, kita akan uraikan, akan menjadi, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka dia akan menjadi rumus luas lingkaran. Pi kali R kuadrat dikali dengan tinggi kerucut. Misalnya di kerucut ini kita taruh angka seperti ini 7 cm jari-jarinya ya, dan tingginya ini 24 cm. Maka kita bisa selesaikan penyelesaian yang akan menjadi, tulis rumus V sama dengan 1/3 kali Pi kali R kali R kali T. Ini R kali R tadi datang dari sini, R kuadrat tadi. Tulis 1/3 kali 22/7. Ingat Pi ini 22/7
kali jari-jarinya sama dengan 7 kali jari-jarinya lagi 7 kali tingginya 24 cm. Agar cepat maka kita cari di sini angka berapa yang bisa bagi dengan 3, yaitu angka 24. 24 bagi 3, 8 kali 1 sama dengan 8. Ini 7 bagi 7 kali sama dengan 1 kali 22, 22. Jadi sisanya 22 kali 7 kali 8. 22 kali 7 sama dengan 154 kali 8 sama dengan 1232. Satuannya menjadi cm kubik. Benar sekali, cm kubik. Oke. Ya, ingat, teacher ingatkan lagi bahwa bilangan tetap pi itu bisa 22/7, dia bisa juga 3,14. Kapan kita gunakan 22/7? Ketika jari-jari atau diameternya berkelipatan 7. Kapan kita gunakan 3,14? Ketika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Selain kelipatan 7 kita gunakan ini 3,14. Tapi kalau misalnya jari-jari atau diameternya merupakan bilangan kelipatan 7, maka kita gunakan angka tetapnya adalah 22/7. Oke, saya harap bisa mengertinya. Baik, yang berikut adalah bola. Yang kelima, volume bola. Ya. Volume bola. Saya gambarkan bolanya. Bola ini kan identik dengan lingkaran. Baik, kita gambar lingkaran dulu. Lingkaran, anggap saja ini sudah lingkaran sempurna ya. Gambar pakai tangan biasa. Setelah itu ya ada seperti ini. Dia punya iya, agar kelihatan seperti bola. Ini sisi belakangnya. Ya. Iya. Nah, jarak dari tengah-tengah ini, tengah-tengah ruangan bola sampai ke ujung lingkaran, sampai ke ujung bola itu disebut dengan jari-jari juga. Ini jarak dari sini sampai di sini sampai di ujung sini. Ini sebenarnya jaraknya sama ini. Hanya karena digambar maka kelihatannya ada yang lebih panjang. Ini disebut jari-jari semua. Baik, kita langsung saja ke rumus volumenya. V sama dengan 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Jika bola ini diketahui jari-jarinya sama dengan 7 misalnya, jarak dari sini sampai di pusat bola ini sama dengan 7 cm, maka kita bisa kerjakan soal ini. Penyelesaian akan menjadi V sama dengan, tulis kembali soal apanya, rumusnya 4/3 kali pi kali R
pangkat 3 berarti R kali R kali R. Maka akan menjadi 4/3 kali, karena jari-jarinya kelipatan 7, maka kita menggunakan 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Agar cepat maka kita cari yang bisa bagi. 3 ini kebetulan tidak ada yang bisa bagi habis, maka kita bagi dulu ini. 7 bagi 7 sama dengan 1 kali 22 sisa 22. Maka di sini akan menjadi seperti ini. Kita tetap tulis 4/3-nya, tidak ada yang bisa bagi habis, maka 4/3 kali 22 kali 7 sama dengan 154. Tinggal dikali lagi 7 lagi kan. Berarti 4/3 kali 154 kali 7, ini hasilnya adalah ini koma, ini hasilnya ini sama dengan ini 4/3 kali 154 kali 7, 1437,333 dan seterusnya, ini sentimeter kubik. Atau karena ini 3 ini kurang dari 5, maka kita tulis 1437,3 saja di sini sentimeter kubik. Ini hasilnya ya. Oke, teacher harap sampai di sini Anda bisa memahaminya dengan baik.